Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan unsur periode 4. Periode keempat terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Skadium, kelimpahan di alam. Skadium ternyata lebih banyak ditemukan di matahari dan beberapa bintang lainnya dibandingkan di bumi. Elemen ini tersebar banyak di bumi, terkandung dalam jumlah yang sedikit di dalam banyak mineral, sekitar 800 spesies mineral. Warna biru pada berli, suatu jenis makhluk hidup laut, disebutkan karena mengandung skandium. Ia juga terkandung sebagai komponen utama mineral TVT yang terdapat di Skandinavia dan Malagasy. Unsur ini juga ditemukan dalam hasil sampingan setelah ekstraksi tungsten dan wolframit dan di dalam wikite dan bazite. Cara mengolah skandium. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari torvite atau deekstrasi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Skandium metal pertama kali diproses pada tahun 1937 oleh Fischer, Granger, dan Greenelaus yang mengelektrolisis cairan eutektik kalium, litium, dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Sifat fisika: bersifat logam, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi, memiliki sifat magnetik, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri dan ke kanan, ion berwarna. Sifat kimia: memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. Semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Kegunaan skandium yaitu untuk industri penerbangan, untuk peralatan olahraga, untuk pembuatan sel bahan bakar, untuk memproduksi lampu intensasi tinggi. Yang kedua, titanium. Kelimpahan di alam. Titanium yang diambangkan dengan simbol Ti merupakan logam transisi dan mempunyai nomor atom 22 dan berat atom 47 dan 90. Titanium adalah logam yang paling melimpah ke-9, yaitu sekitar 0,62% dari kerak bumi. Meski melimpah, titanium jarang ditemukan dalam bentuk logam murni. Titanium ditemukan di meteor dan di dalam matahari. Bebatuannya yang diambil oleh misi Apollo 17 menunjukkan keberadaan Ti02 sebanyak 12,1%. Titanium umumnya terbentuk pada batuan igneous seiring ditemukan sebagai dimenif atau FeTi03 dan perovskite atau CaTi03. Untuk di luar Indonesia, Australia, Kanada, Cina, India, dan sebagainya adalah negara penghasil konsentrat titanium terbesar. Meskipun titanium cukup melimpah, harga titanium tetap mahal dikarenakan pengolahan harga menjadi logam murni masih sulit dilakukan. Cara mengolah titanium yaitu dengan cara berbentuk biji seperti rutil Ti atau Ti02 dan dimenit atau FeTi03. Meskipun melimpah di bumi, tetapi untuk mendapatkan unsur ini harus melalui proses yang panjang dan biaya yang mahal.
Salah satu cara yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan Kroll dan karbon. Sifat fisika: titanium berwarna abu-abu putih keperakan. Titanium juga memiliki massa jenis yang rendah, keras, tahan karet, dan mudah diproduksi logam. Logam ini memiliki kerapatan 4.510 km per. Ya, logam ini mempunyai kebiasaan hampir sama dengan baja, ditambah mempunyai dan kualitas yang tinggi. Sifat kimia: reaksi dengan air, Ti atau S ditambah 2H 2O G Ti 02S tambah 2H. Reaksi dengan udara, Ti dalam kurung S tambah O2 dalam kurung 9 sama dengan Ti 02S, ya, dan sebagainya. Kegunaan titanium: kira-kira 95% hasil titanium digunakan dalam bentuk titanium dioksida atau Ti02. 3. Vanadium. Limpahan di alam. Vanadium tersebar di kulit bumi sekitar 0,02%. Vanadium ditemukan dalam 65 mineral yang berbeda. Salah satunya patronit yang merupakan sumber logam yang sangat penting. Cara memperolehnya: vanadium bisa ditemukan pada sekitar 65 mineral yang berbeda seperti magnetit, vanadinin, karnotit, dan patronit. Vanadium juga ditemukan dalam batu meteor. Cara mengelola: proses pemurnian. Biji magnetik titaniferous bagian dikurangi dengan batu baradino dan kemudian meleleh dalam tungku. Ini menghasilkan kerak yang mengandung sebagian titanium dan pigiron yang mengandung sebagian besar vanadium. Sifat fisika dan sifat kimia vanadium. Sifat fisika: vanadium berwarna abu-abu cerah pada keringat dan dalam keadaan murni dapat renggang. Vanadium mempunyai kekuatan struktur yang baik dan keratin lentas belahan neutron yang rendah. Titik lelehnya adalah 190 derajat Celcius. Sifat kimia: reaksi dengan udara, 4 V dalam kurung S tambah 50 2 dalam kurung G 2F F2 O5 kuning orange. Kegunaan: sebagian besar vanadium atau 80% vanadium digunakan sebagai ferrovanadium atau sebagai aditif baja. Campuran vanadium dan titanium digunakan dalam mesin jet dan rangka pesawat. Paduan vanadium dan baja digunakan dalam es roda, poros engkol, roda gigi, dan lain-lain. Keempat, kromium. Kelimpahan di alam. Kromium di alam berada dalam bentuk senyawa yaitu kromik sulfat, kromik oksida, kromik klorida, kromik trivalen, kalsium kiomat, timbalik kromat, kalium dikromat, natrium dikromat, dan zinc kromat. Cara memperoleh dan mengelola: logam krom dapat dibuat menurut proses Goldschmidt.
yaitu menggunakan biji kromin atau Cr2O3 FeO direduksi oleh C kemudian direduksi Cr2O3 dengan aluminium. Pada proses ini menghasilkan kromium dengan kemurnian 97 sampai 99%. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan logam pasi berwarna putih perak dan lembek jika dalam keadaan murninya. Tahan terhadap korrosil karena reaksi dengan udara menghasilkan Cr2O3 yang bersifat non-pori. Warnanya oksidasinya berbeda tergantung jenis dan jumlah atom yang diikatnya. Titik lelehnya yaitu 1900 derajat Celcius, titik didih 26-90 derajat Celcius. Sifat kimia tidak larut dalam air dan asam nitrat. Larut dalam asam sulfat, encer, dan asam klorida. Kronium tidak dapat bercampur dengan basa, oksidator, peroksida, dan logam-logam. Ketika dipanaskan, kronium membentuk oksida kromat hijau. Logam ini tidak stabil pada oksigen dan segera menghasilkan lapisan oksida tipis. Kegunaan kronium adalah untuk membuat stainless steel, juga digunakan untuk melapisi komponen mobil, untuk magnet pada tape, pisau, untuk laser, dan untuk membuat cat. Yang kelima, mangan. Kelimpahan di alam, mangan tidak terjadi di alam dalam keadaan murni, tetapi terjadi pada meteorit, namun dapat ditemukan di seluruh dunia dalam bentuk biji. Cara memperoleh dan cara mengelola mangan. Biji digiling dan dipekatkan dengan proses graviti. Biji yang sudah dipekatkan lalu dipanggang sampai terbentuknya Mn3O4. Lalu Mn3O4 diubah menjadi MnSO4. Mn3O4 dipanaskan bersama H2SO4 encer, maka terbentuk MnSO4. Elektrolisa larutan MnSO4 dielektrolisa menggunakan katoda merkuri. Mangan dibebaskan pada katoda ini membentuk amalgam. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu mangan memiliki massa jenis 7.430 kg per M3. Titik didihnya adalah 2061 derajat Celcius. Titik lelehnya adalah 1246 derajat Celcius. Sifat kimia mangan adalah mudah berkarat di udara lembab, dapat menyajikan keadaan oksidasi antara 1 ditambah dan 7 tambah. Bereaksi dengan air pada suhu tinggi dan dengan asam membebaskan hidrogen. Kegunaan mangan digunakan dalam proses pembuatan sel keting, digunakan sebagai pengering dan katalis untuk cat dan pernis, digunakan untuk menaiki angka oktan bahan bakar, dan digunakan untuk memproduksi dan mewarnai kaca dan keramik. Terus kumaha. Oke, harap tenang semuanya ya. Saya akan melanjutkan presentasi saya. Yang keenam, besi. Kelimpahan di alam, besi bisa ditemukan tersebar luas di seluruh kerak bumi sekitar antara lain berupa pirit, FeS2, hemat, Fe2O3, magnetik, Fe34, dan siderit. Besi juga terdapat pada limonit. Cara memperoleh dan mengelola besi. Cara mengolah, ada proses pembuatan besi yang paling awal. Biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional.
biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Sifat fisika dan sifat kimia besi. Sifat fisikanya adalah tidak mengalami perubahan zat, memiliki titik didih 2862 derajat Celcius, memiliki titik lebur 1528 derajat Celcius. Sifat kimianya adalah mengalami perubahan zat. Logam murni bisa sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorisi, bersifat elektropositif atau mudah melepas elektron, mudah bereaksi dengan air. Kegunaan utama besi adalah untuk membuat baja. Besi amat diperlukan terutama dalam penggunaan rel kereta, perabotan, alat-alat pertukangan, alat transportasi dan sebagainya. Ketujuh adalah kobalt. Kelimpahan di alam. Kobalt adalah unsur logam yang terdiri di golongan 9 tabel periodik, terletak di antara besi dan nikel. Nomor atom unsur ini sama dengan 27. Massa atomnya adalah 58.9332 unit dan diwakili oleh simbol kimia Co. Cara memperoleh dan cara mengolah kobalt. Cara mengolahnya adalah unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan, akan timbul hidroksida stadium NaOCl. Sifat fisika dan sifat kimia kobalt. Sifat fisikanya adalah ketika lehernya pada suhu 1495 derajat Celcius dan titik didihnya mencapai 2927 derajat Celcius. Dalam kondisi api, densitas kobalt adalah 8900 Kg atau M3. Keadaannya biasanya padat. Dan sifat kimia kobalt adalah terdiri dari 27 elektron, 27 proton dan 32 neutron. Awan elektron kobalt terionisasi dalam 4 tingkat energi. Memiliki oksidasi -3, -1. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Kegunaan kobalt sebagai besar kobalt diarahkan ke sektor merah garing untuk pembuatan berbagai super alloy, digunakan untuk membuat turbin. Yang ke-8 adalah nikel. Kelimpahan di alam. Kelimpahan nikel pada kulit bumi berada di urutan ke-21, yaitu mengandung 0,02%. Pada air laut berada di urutan ke-40, diperkirakan mengandung 0,40 Kg atau Kf3. Nikel ditemukan di alam dalam 2 bentuk. Biji yang dapat dieksplorasi yaitu biji sulfida dan biji aterik. Cara memperoleh dan mengolah nikel. Cara memperolehnya adalah pembakaran, peluburan, dan penampungan. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya adalah logam putih keperakan berkilat keras, dapat ditempa dan ditarik, ferromagnetis. Sifat kimianya adalah pada suhu kamar bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar, reaksi berlangsung cepat membentuk oksida NiO. Bereaksi dengan Cl2 membentuk NiCl2. Kegunaannya adalah nikel dibuat sebagai campuran bahan baku industri, sebagai peralatan tambang, peralatan produksi dengan campuran baja dan besi agar lebih kuat tetapi tidak getas. Campuran bahan baku industri. Yang ke-9, tembaga. Tembaga adalah salah satu elemen paling awal dikenal manusia. Tembaga ditemukan tergeletak di tanah dalam keadaan asal atau dalam keadaan aslinya.
Di alam terdapat isotop tembaga dengan kelimpahan masing-masing 69,2%. Cu yang memiliki massa 62,930 SMA dan 30,8%. Cu yang memiliki massa 64,928 SMA. Cara memperoleh dan mengolah tembaga. Cara mengolahnya yaitu biji tembaga ditemukan dalam proses pertambangan biasanya masih berbentuk batuan besar. Dalam proses pengolahan batuan tembaga akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Proses pemecahan ini akan berbeda bagi biji sulfida dan biji oksida. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika penting dari tembaga adalah warna, berwarna coklat kemerahan seperti warna tembaga. Logam tembaga cukup lembut dan ulet. Ulet berarti mampu ditarik menjadi kawan. Tembaga memiliki titik leleh 1,083 derajat Celcius dan titik didih 2598,5 derajat Celcius. Penggunaan mendukung kinerja pembuluh darah, sistem saraf dan sistem imun, berperan dalam pertumbuhan tulang, membantu pembentukan darah. Yang ke-10, seng, kelimpahan di alam. Keberadaan logam seng dapat berasal dari proses alamiah maupun adisi dari limbah industri dan pertanian. Cara memperoleh dan cara mengelola. Pertama, biji dibakar menghasilkan oksida, kemudian direduksi dengan karbon pada suhu tinggi dan uap zinc yang diperoleh diembunkan atau oksida dilarutkan dalam asam sulfat, kemudian zinc diperoleh lewat elektrolis. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisika, seng merupakan logam yang berwarna putih berkilau dan sifat magnetik. Seng sedikit kurang dapat daripada besi dan berstruktur kristal gelas soda. Penggunaan digunakan dalam pelapisan baja dan besi untuk mencegah proses karat untuk industri baterai, pembuatan bangsa Amerika sejak tahun 1982. Cara umum perpuluhan. Materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnesium di